Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Oka Aulia Pratiwi. Pada kali ini kita akan membahas teks prosedur dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai struktur teks prosedur. Struktur ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, tujuan, kedua, langkah-langkah, ketiga, penegasan ulang. Pada bagian tujuan yang berisi tentang pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Bagian tujuan juga berisi tujuan dari pembuatan teks tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai. Misalnya mengenai teks prosedur cara menghidupkan komputer, maka hasil akhirnya adalah kita dapat menghidupkan komputer. Pada tahap kedua yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Bagian langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini biasanya tidak dapat diubah urutannya kecuali tips dan kiat-kiat. Bagian ketiga yaitu penegasan ulang yang berisi mengenai harapan ataupun manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijalankan dengan baik. Bagian ini merupakan bagian penutup. Bagian penegasan ulang atau penutup bersifat opsional, dapat disertakan maupun tidak. Selanjutnya kita akan membahas kaidah kebahasaan teks prosedur yang berisi 5 kaidah. Yang pertama, kata kerja imperatif, yang kedua, verba material, yang ketiga, kata teknis, yang keempat, konjungsi penjumlahan atau temporal, yang kelima, deskripsi alat, cara, dan tujuan. Yang pertama, kata kerja imperatif. Jika dilihat dari maknanya, kata kerja imperatif adalah kata yang mengandung perintah di dalamnya yang berfungsi meminta atau melarang seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Berikut contoh penggunaan kata. Misalnya, carilah, temukan, masukkan, pilihlah, tekan, dan lain-lain. Ciri-ciri yang lain yaitu menggunakan kata la, kan, dan i. Yang kedua yaitu verba material. Verba material adalah kata kerja berimbuhan pada sebuah tindakan yang dilakukan oleh fisik orang yang melakukan. Contoh, membuat dan mempersiapkan. Yang ketiga, menggunakan kata teknis. Kata teknis adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang tertentu atau topik yang akan dibahas. Contoh kata teknis yaitu error, cancel, saldo, rekening. Kata-kata error, cancel, saldo, dan rekening biasanya terdapat pada cara menggunakan ATM. Berarti itu adalah kata teknis dalam cara menggunakan ATM. Yang keempat, konjungsi penjumlahan temporal. Konjungsi adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata atau kalimat dengan kalimat. Konjungsi penjumlahan yaitu contohnya dan, serta, kemudian. Ikut disajikan contoh penggunaan dalam kalimat. Gunakan sisir bulat dan pengering rambut. Kedua, tuliskan email serta password yang kalian miliki. Ketiga, baluri daging dengan bumbu yang sudah disediakan. Kemudian, tusuk menggunakan tusuk santan. Pada bagian kelima, menggunakan deskripsi alat, cara, dan tujuan. Jika prosedur berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Contohnya seperti, siapkan komponennya berupa gelas, blender, tutup blender, dan sendok pengaduk. Setelah itu, cek terlebih dahulu apakah blender berfungsi dengan baik. Berikut ini akan disajikan contoh teks prosedur, yaitu berjudul 7 langkah mencuci tangan yang benar. Kalian perhatikan ya, silakan dibaca dengan bersama bagaimana contoh teks prosedur ini agar kalian lebih memahami apa itu teks prosedur. Setelah kalian baca, saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisis teks prosedur pada tahap struktur. Yang pertama yaitu tahap tujuan. Tahap tujuan biasanya terletak pada baris pertama, cuci tangan 7 langkah, dan pengertian cuci tangan 7 langkah. Pada tahap selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah ini terdapat pada langkah-langkah cuci tangan yang benar seperti 1 sampai 7 langkah
langkah yang telah disebutkan. Pada struktur penegasan ulang biasanya terletak